Konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir pada Senin 13 Oktober lalu diikuti oleh delegasi dari 27 negara termasuk Indonesia. Momen ini sekaligus untuk menandatangani secara resmi perjanjian damai pada KTT perdamaian mengakhiri pertempuran di Gaza antara Israel dan Hamas. Lantas apakah KTT di Mesir ini akan menjadi awal kemerdekaan Palestina khususnya untuk masyarakat Gaza? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Baik, Pak Hasibullah, saya ingin mendengar bagaimana analisa Anda pasca KTT perdamaian Gaza di Mesir ini. Apakah Anda melihat ini adalah titik cerah perdamaian dan kemerdekaan di Palestina? Ya, saya rasa kalau kita menggunakan istilah yang digunakan oleh Presiden Trump waktu di Knesset kemarin, bahwa tanggal 13 Oktober kemarin itu disebut sebagai fajar baru Timur Tengah yang baru. Dalam pengertian memang kalau kita lihat 13 Oktober kemarin ini waktu yang banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, dimulai dari pembebasan sandera Israel dan Palestina, kemudian lanjut kepada pidato di Knesset, lalu kemudian pertemuan puncak di KTT Sharm el-Sheikh dan didatangi oleh banyak kepala negara dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang ada. Saya rasa masing-masing kepala negara punya kepentingan masing-masing sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan politiknya masing-masing. Tapi tetap aja saya menganggap bahwa pertemuan KTT Sharm el-Sheikh kemarin, walaupun ini bukan hal yang paling baik, tapi ini adalah produk yang terbaik dari inisiatif-inisiatif yang ada sekarang. Kenapa dikatakan demikian? Karena KTT Sharm el-Sheikh bisa dijadikan sebagai pijakan. Pijakan moral, pijakan politik, pijakan hukum untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai oleh Trump disebut sebagai mewujudkan yang mustahil itu, yang selama ini tidak pernah terwujud perdamaian di Timur Tengah dan kemarin diwujudkan melalui genjatan senjata dan penandatanganan di Sharm el-Sheikh. Tapi sekali lagi ini masih awal sekali, masih fajar sekali, masih gelap, masih subuh. Jadi kita masih banyak punya waktu, banyak pekerjaan untuk betul-betul mencapai kehidupan yang terang benderang dengan sinar kemanusiaan dan perdamaian, Mbak Ayu. Sebuah langkah yang baik, tapi sebenarnya ada satu poin yang sangat menarik perhatian publik karena perwakilan dari Israel dan juga Hamas yang sebenarnya merupakan pihak kunci dalam perang di Gaza tidak hadir dalam KTT di Mesir tersebut. Anda melihatnya apakah ini merupakan sinyal bahwa pihak yang berseteru sebenarnya masih buntu dengan deklarasi perdamaian ini? Persis. Ini sebenarnya mungkin istilah yang paling tepat bisa kita sebut sebagai deal paksa. Kalau dikatakan kawin paksa nggak terlalu enak, tapi deal paksa yang berkonflik dua belah pihak, lalu kemudian keluarga besar, katakanlah begitu, dari dua belah pihak ini memaksa dua pihak yang sebenarnya belum ingin untuk betul-betul deal, itu dipaksa untuk menerima dan menjalankan deal-deal yang ada. Dan sekali lagi ini adalah peran dan kontribusi yang sangat besar. Kita harus hargai dan kita apresiasi mulai dari Presiden Amerika sampai Presiden Prabowo yang mengerahkan segala macam daya untuk dua belah pihak bisa terikat dalam sebuah deal yang kita sebut sebagai kesepakatan genjatan senjata. Karena ini adalah sifatnya di awal paksaan atau keterpaksaan, maka memang harus terus dilakukan pengawalan, harus dilakukan penguatan oleh para pihak agar kedua belah pihak tidak berulah. Saya mencatat Mbak Ayu, per hari ini 100 jam, kurang lebih semenjak genjatan senjata diberlakukan sejak 12 siang waktu Jumat waktu Israel, per 100 jam ini sudah ada kurang lebih 6-9 warga sipil Palestina yang dilaporkan meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Walaupun pihak Israel mengatakan itu sebagai gangguan, dianggap sebagai gangguan keamanan. Tapi sekali lagi masih ada upaya-upaya dari para pihak di Israel untuk melakukan manuver yang bisa merusak genjatan senjata ini. Dan kalau kita amatin dari sekali lagi perkembangan kemarin, sebenarnya beberapa jam sebelum Trump datang, Netanyahu masih bersikeras dengan pernyataannya bahwa perang belum berakhir. Tapi kita lihat paksaan yang begitu kuat dari Trump,
Sejak sebelum datang dia sudah sampaikan bahwa perang sudah berakhir, dan ketika sudah sampai di Tel Aviv maka ada perubahan drastis dari pernyataan sikap Netanyahu yang kemudian mengatakan juga sama dengan Trump bahwa perang telah berakhir. Bahkan kalau saya lihat secara politik, Trump sebenarnya menggunakan politik atau KTT Sarmoshe itu untuk dua fungsi. Yang pertama, dia ingin menggunakan konsensus global, kehadiran para tokoh-tokoh negara, pimpinan negara ini untuk menekan Netanyahu. Tidak ada lagi ruang bagi Netanyahu kecuali untuk lanjut dengan garis politik Trump, yaitu perang berakhir. Jadi dia secara ke internal Israel gunakan KTT Sarmoshe untuk menekan Netanyahu dan kelompok kanan agar tidak lagi main-main. Tapi pada waktu yang bersamaan, Trump juga menggunakan KTT Sarmoshe untuk mengangkat Israel dari perang senjata yang sudah dianggap berakhir, memasuki era baru, yaitu perang politik, perang strategis, di mana Israel mau diselamatkan tidak lagi terisolir sebagaimana yang dia alami sekarang, yang bahkan tidak diakui oleh negara-negara tradisional yang mengakui mereka. Bahkan Netanyahu sendiri akhirnya tidak jadi datang karena banyak orang tidak mau duduk sama Netanyahu. Jadi itu adalah cerminan betapa isolasi global kepada Israel betul-betul sudah hampir menyentuh urat nadinya. Nah, oleh karena itu dengan KTT Sarmoshe sebenarnya Trump ingin menyelamatkan Israel dari isolasi yang begitu kuat, menjadi membuka nafas kembali bahkan ke depan, terutama dengan semangat Abraham Accord. Maka ini diharapkan menjadi Timur Tengah baru yang artinya adalah Israel bisa diterima, bisa kerjasama, bisa melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan. Jadi Trump gunakan KTT Sarmoshe kemarin dengan dua tujuan yang sangat strategis: menekan Netanyahu untuk tidak lagi bermanuver untuk lanjut perang babi buta ini. Tapi kemudian pada waktu bersamaan Trump meletakkan dasar-dasar dan batu-batu pondasi politik, perang politik ke depan, dan diharapkan tetap Netanyahu. Karena itu kalau kita ikutin pernyataan Trump di Knesset, jelas dia katakan diusulkan agar kalau bisa Netanyahu dikasih amnesti dari pengadilan Israel. Kita tahu kalau nggak dikasih amnesti, kalau nggak didukung oleh Trump, bisa jadi politik Netanyahu juga tamat. Dan Trump terlalu sayang kepada Netanyahu yang dia puji-puji luar biasa. Jadi dia ingin Netanyahu tetap memimpin Israel ke depan, memasuki perang baru, yaitu perang strategis, perang diplomasi untuk mendapatkan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Baik Pak Hasibullah, tapi sepertinya selain juga Hamas, Israel menjadi aktor utama dalam konteks ini, aktor utamanya juga ada pada AS dan Mesir begitu. Saya ingin tahu bagaimana penilaian Anda terhadap peran negara tuan rumah Mesir serta Amerika Serikat yang mencetuskan kesepakatan damai Hamas untuk memediasi antara Israel dan juga Hamas dalam konflik ini. Ini sudah cukup independen atau belum menurut Anda? Mbak Ayu, kalau kita ikutin perkembangan konflik 2 tahun ini dengan Mesir, Mesir itu di antara negara yang paling ketar-ketir dengan perang ini. Karena sekali lagi berbatasan langsung, membuka perbatasan salah, menutup salah. Jadi Mesir betul-betul tidak happy dengan apa yang terjadi di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Bahkan sebelum KTT ini sebenarnya ada persoalan dinamika militer di Israel yang sudah di Mesir yang sudah mulai mengganggu Israel, yaitu mulai banyaknya kekuatan-kekuatan militer yang dikerahkan di Sharm el-Sheikh yang berbatasan langsung dengan Israel, dan itu sempat mengkhawatirkan Israel. Nah, oleh karena itu ketika ternyata sekarang Sisi berhasil meyakinkan Trump dan para pihak untuk menjadikan Mesir sebagai tempat perundingan, lalu kemudian berhasil meyakinkan Trump untuk mengadakan seremoni penandatanganan gencatan senjata, maka ini sebuah kelihayan politik luar negeri Mesir yang dia menang di tikungan terakhir. Di awal dia tidak punya faktor, KTT berjalan di Qatar, KTT berjalan tidak terlalu intens di Kairo, tidak terlalu intens di Mesir. Dan sekali lagi perhatian banyak orang ke Qatar dan ke tempat-tempat lain. Sampai kemudian Israel sendiri menyerang Qatar. Dan ternyata di bagian akhirnya Sisi dengan pengalamannya, dengan kelihayannya mampu meyakinkan semua pihak sehingga semua mata dunia pada tanggal 13 Oktober kemarin tertuju ke Sharm el-Sheikh, sebuah kota
wisata yang sangat indah dan dipromosikan oleh Mesir. Dan sekali lagi politik Mesir sangat lihai di dalam melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga Mesir juga dapat bagian, dia yang mendapatkan kehormatan menjadi tempat penandatanganan ini. Dan sekali lagi ini mengembalikan peran Mesir di dalam konteks politik regional ataupun negara-negara Arab secara khusus. Oke, ada hal yang menarik juga Pak Hasibullah, ketika kemarin Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan solusi dua negara dan juga pembentukan negara Palestina merdeka dalam pidatonya begitu. Namun sepertinya Donald Trump tidak ingin membicarakan mengenai solusi dua negara. Pandangan Anda mengenai hal ini seperti apa? Sekali lagi kalau dibaca dari proposal Trump yang 20 poin itu, maka sebenarnya kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara itu bagian daripada komitmen akhir yang tidak tekstual disebutkan. Semangatnya ada, ya, tapi tidak tekstual disebutkan. Trump hanya fokus kepada rekonstruksi Gaza, kepada genjatan senjata, kepada perdamaian Timur Tengah, tapi dia tidak komit dengan solusi dua negara. Dan kalau kita baca dari sejarah pemikiran Trump, sebenarnya Trump dengan Netanyahu bahkan dengan Hamas, saya sebutkan berkali-kali, adalah para pihak yang dari dulu imannya adalah iman kepada satu negara, one state solution. Mereka tidak membawa iman two state solution. Dan Trump sampai sekarang tidak mau bicara tentang two state solution. Walaupun yang saya ikutin dalam beberapa waktu sebelumnya, Trump agak kompromi belakangan. Karena dia bilang, saya tidak mau bicara tentang dua atau satu solusi, saya hanya akan komit dengan kesepakatan yang nanti dicapai. Jadi kalau dikaji secara diksi begini, kalau memang nanti di ujungnya yang disepakati adalah dua negara, maka Trump terbuka dengan pikiran itu. Tapi sekali lagi kalau dibaca dari segi sejarahnya, Trump sendiri sebenarnya bukan pengikut orang yang meyakini dengan solusi dua negara. Nah, oleh karena itu di bagian lain, Mbak Ayu, sebenarnya yang saya bilang tadi, KTT Sarmos yang menjadi kayak semacam perpaduan bagi berbagai macam kepentingan politik kepala negara, ini kayak semacam banyak kepala negara lain yang coba ingin memasukkan ide-idenya. Misalkan Prancis, misalkan Inggris, yang nyata-nyata sudah mendukung solusi dua negara, bahkan memprakarsai Konferensi Internasional Solusi Dua Negara di PBB. Jadi ini ingin memasukkan poinnya, ingin membawa arahnya. Sehingga ini tidak hanya menjadi arahnya Trump, tapi juga ada arah daripada yang diinginkan oleh negara-negara yang membawa solusi dua negara ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya kita tidak boleh polos memahami dinamika yang sedemikian kuat ini. Mestinya Indonesia, menurut saya kalau kita kembali kepada Presiden Prabowo, menurut saya tadi sudah sangat progresif, itu akan menempatkan pasukan, itu langkah nyata yang menurut saya sangat penting, karena sekarang di Gaza butuh pasukan internasional yang netral. Yang kedua, saya usulkan agar Dewan Perdamaian diisi dan diusulkan dari nama-nama yang sudah ngetop di Indonesia. Sekali lagi kalau saya sebut ngetop, mereka yang bisa diterima pikiran mengenai lintas iman, bisa diterima Israel, bisa diterima Arab, bisa diterima di Barat, bisa diterima di Timur. Sekali lagi Indonesia banyak punya tokoh itu, dan kalau melihat modal kedekatan presiden kita, sampai bisik-bisik sama Trump, bahkan bocor bicaranya ini dan itu memungkinkan menurut saya beliau untuk mengusulkan nama-nama penting di Indonesia untuk masuk di Dewan Perdamaian yang akan menentukan pengelolaan Gaza ke depan. Dan poin saya yang terakhir, melihat daripada dinamika politik yang seperti ini, maka mestinya ada langkah yang lebih konkret untuk memastikan kepada yang kita sebut sebagai visi solusi dua negara. Jangan hanya dibiarkan mengambang kepada agenda-agenda mereka masing-masing. Karena kalau nggak dibawa ke visi solusi dua negara, bukan tidak mungkin konflik 7 Oktober 2023 akan terulang ke depan. Karena sekali lagi, ini soal nasib orang yang tidak sama dalam hal memiliki hak kemerdekaan dalam konteks bernegara. Baik, Pak Hasibullah, terakhir ini juga terkait dengan yang tadi Anda sampaikan, kehadiran Indonesia di KTT Mesir. Kalau kita melihat kehadiran Indonesia dan juga kedekatan antara Prabowo dan Trump, bagaimana Anda menilai posisi juga kontribusi Indonesia dalam KTT Mesir terkait perdamaian di Gaza? Jujur secara pribadi saya melihat semenjak Presiden Prabowo menjabat, ini bisa dikatakan telah berhasil meletakkan kayak semacam jaringan, ya,
jaringan politik luar negeri kita yang nanti bisa kita kembangkan. Jadi ini belum menjadi kuat, tapi harus dioptimalkan lebih lanjut. Tapi pondasinya sudah mulai terbangun, sudah mulai dianggap bahkan diundang dan ada tempat yang cukup terhormat menurut saya. Nah oleh karena itu memang setelah ini saya mengibaratkan Pak Prabowo dengan banyak pemimpin dunia berhasil mendorong mobil mogok perdamaian ini sudah berjalan. Nah, oleh karena itu jangan biarkan ini jalan sendiri, harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan strategis tadi. Misalkan soal penempatan pasukan perdamaian, misalkan soal forum-forum ke depan agar lebih aktif terutama di Dewan Perdamaian atau mungkin di forum-forum bilateral yang nanti tercipta dari pertemuan-pertemuan ini tentang Palestina. Jadi itu harus lebih aktif lagi, tidak harus selalu lewat presiden, bisa melalui utusannya, bisa melalui menteri luar negeri atau mungkin para pihak yang memang terkait dan menguasai mengenai Timur Tengah khususnya tentang Palestina. Sekali lagi ini sudah pencapaian dan menurut saya harus dioptimalkan ke depan sehingga mimpi kita yang sudah dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terwujud semua, mulai dari kemerdekaan segala bangsa, hak segala bangsa, lalu ikut serta dalam ketertiban dunia, dan kemudian perdamaian abadi dan lain sebagainya. Jadi ini visi Indonesia untuk dunia internasional dan kita harus kawal, kita lakukan agar yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa bisa terwujud mengenai peran kita ke luar negeri. Baik, ini adalah langkah positif yang harus diapresiasi meskipun tadi seperti kata Anda bahwa masih banyak PR-PR yang harus kita kawal ke depannya. Terima kasih atas informasi dan juga analisa Anda, pengamat Timur Tengah, Pak Hasibullah Satrawi. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.